Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita menyiapkan hati kita untuk memulai ibadah kita pada saat ini. Oleh karena itu, mari bersama-sama kita mulai dalam doa. Tuhan Allah Bapa Surgawi, Allah yang penuh dengan cinta kasih, yang bersyukur pada kesempatan ini Tuhan juga berikan waktu bagi kami untuk boleh beribadah di rumah kami masing-masing. Tuhan berkati ibadah kami, supaya melalui ibadah ini kami boleh diingatkan akan cinta kasih Tuhan dan juga mewujudkan cinta kasih Tuhan itu dalam kehidupan kami hari lepas hari, terlebih di dalam kehidupan kami berkeluarga. Terima kasih Tuhan, berkati ibadah ini dari awal hingga akhirnya nanti. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, sejak dari semulanya Allah menciptakan dunia ini dengan cinta. Ia menginginkan agar yang diciptakannya hidup dalam kasih, saling memelihara, menopang, dan melengkapi. Cinta adalah kehidupan. Karena cinta, kita hidup dalam damai sejahtera Allah. Cinta bukan sekedar kata. Cinta adalah tindakan. Dari tindakan yang penuh cinta, kita melihat wajah Allah yang mencintai kita. Betapa indahnya kehidupan keluarga yang penuh dengan cinta. Betapa indahnya jika suami dan istri hidup penuh dengan cinta. Betapa bahagianya orang tua dan anak membangun kehidupannya dengan cinta yang mereka miliki, dan betapa hangatnya jika dunia ini hidup dalam cinta. Hidup adalah sebuah perjalanan, dalam suka maupun duka, sehat maupun sakit, gagal maupun berhasil. Adakah cinta di setiap perjalanan itu? Jangan-jangan cinta telah hilang, yang tersisa hanyalah rutinitas belaka. Datanglah kepada Sang Maha Cinta, agar cinta kasih-Nya melimpahi kita bersama keluarga. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita memuji nama Tuhan dengan menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat nomor 288 bait pertama dan bait yang kedua. Inilah rumah kami. Inilah rumah kami, rumah yang damai dan senang. Siapa yang menjamin? Tak lain Tuhan sajalah. Alangkah baik dan indah jikalau Tuhan beserta. Sejahtera semua, sekeluarga bahagia. Betapalah mesranya ayah dan ibu contohnya. Semua anak-anak ikut teladan tindaknya. Alangkah baik dan indah jikalau Tuhan beserta. Sejahtera semua, sekeluarga bahagia. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita khususkan ibadah kita pada saat ini dengan pengakuan demikian. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Amin. Amin.
Kiranya Allah Bapa melimpahkan kasih karunia dan damai sejahtera kepada saudara sekalian. kini dan selamanya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati. Begitu indahnya cinta, hingga setiap orang menginginkan dirinya dicintai dan juga mencintai. Keluarga membutuhkan cinta. Ketika pernikahan dimulai dibangun, cinta mewarnainya. Namun, kalau perjalanan hidup ini kita hadapi, di manakah cinta itu? Karena seringkali perselisihan, kebekuan, hambarnya kehidupan keluarga, justru itulah yang kita temukan. Kita terasa menjadi letih menjalani kehidupan ini. Betapa mudahnya kita menyakiti, betapa rentannya kita menjatuhkan mereka yang seharusnya kita cintai. Oleh karena itu, melalui ibadah penutupan bulan keluarga saat ini, kita diajak untuk tidak hanya merasakan kembali gelora cinta, tidak cukup pula kita hanya merefleksikan kembali makna cinta dalam kehidupan pernikahan kita. Kita diajak untuk melatih kembali cinta yang kita miliki, walaupun langkah hidup kita tertatih-tatih, cinta akan menguatkannya hingga pada kesudahan kita di dunia ini. Bagaimanapun pergumulan diri dan keluarga kita, marilah kita datang kepada Tuhan. Hadirkanlah Dia dalam perjumpaan kita bersama orang-orang yang kita cintai dalam keluarga, sehingga keluarga kita senantiasa berpusat kepadanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita muji nama Tuhan dari kitung atau nyanyikanlah kitung baru nomor 133, bait pertama dan bait yang ketiga, syukur padamu ya Allah. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lemah. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Syukur atas keluarga penuh kasih yang mesra. Syukur atas perhimpunan yang memberi sejahtera. Syukur atas kekuatan kala duka dan kesal. Syukur atas pengharapan kini dan selamanya. Saudara-saudara terkasih Tuhan, mari kita bersama-sama merenungkan seluruh dosa dan pelanggaran kita, khususnya di tengah keluarga kita masing-masing. Atas sikap kita yang kerap mengabaikan cinta dan tidak henti-hentinya menyakiti keluarga yang kita kasihi. Kita masuki doa-doa pribadi dalam hati dengan menyesali segala dosa-dosa kita. Mari kita bersama-sama berdoa secara pribadi.
Tuhan Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami datang kepadamu menyesali segala dosa dan pelanggaran kami, karena kami seringkali gagal dalam kami mengasihi Tuhan Allah dan juga mengasihi sama kami. Oleh karena itu ya Tuhan, kiranya Allah yang berkenan untuk mentahirkan kami, menyucikan kami dari segala dosa dan pelanggaran kami, dan Tuhan mampukan kami untuk dapat hidup di dalam cinta kasih-Mu bersama-sama dengan keluarga kami dan juga sesama kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita juga menyesali segala dosa dan pelanggaran kita dengan nyanyian penyesalan dari Kidung Jemaat nomor 467, bait pertama dan bait yang kedua. Tuhanku bila hati kawanku. Tuhanku bila hati kawanku terluka oleh tingkah ucapku dan kehendakku jadi panduku, ampunilah. Jikalau tuturku tak semena dan aku tolak orang berkesan, pikiran dan tuturku bercela, ampunilah. Bapak, Ibu, Saudara, dan anakku yang dikasihi Tuhan, kini terimalah berita anugerah dari Tuhan yang terdapat di dalam Injil Matius pasal 6 ayat 14 sampai dengan 15 demikian. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Kami siap saling mengampuni. Bapak, Ibu, Saudara-saudaraku, mari bersama-sama kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 451, bait pertama dan bait yang kedua. Bila Yesus berada di tengah keluarga. Bila Yesus berada di tengah keluarga, bahagialah kita, bahagialah kita. Bila Yesus berkuasa di tengah keluarga, pasti kita bahagia, pasti kita bahagia. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk anugerah pengampunan yang telah Engkau berikan bagi kami. Ketika kami seringkali gagal dalam mewujudkan cinta kasih Tuhan, Tuhan berkenan untuk mengampuni kami, dan saat ini kami pun ingin sama-sama menjaga kesucian hidup yang telah Tuhan berikan bagi kami melalui firman Tuhan yang akan kami dengar bersama-sama.
kiranya mengingatkan kami semua untuk dapat mewujudkan cinta kasih-Mu itu dalam kehidupan keluarga kami, demikian pula dimanapun kami berada. Oleh karena itu ya Tuhan, berfirmanlah kepada kami semua, kami siap untuk mendengar dan Kau bentuk seturut dengan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anakku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada saat ini saya ambilkan dari Injil Matius pasal 22 ayat 34 sampai dengan ayat yang ke-40 yang demikian firman-Nya. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka, dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai Dia, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Saudaraku, demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom Bapak, Ibu, Saudara, dan anakku yang dikasihi Tuhan. Tak terasa pada saat ini kita sudah masuki minggu keempat bulan Oktober. Artinya minggu ini adalah minggu penutupan bulan keluarga di tahun 2020 ini. Dan judul khotbah pada saat ini yaitu menjadi keluarga yang penuh cinta kasih. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, setiap orang pada hakikatnya membutuhkan tindakan untuk dicintai dan juga mencintai. Tetapi sayangnya tidak semua orang dapat memelihara cinta yang dimilikinya itu dengan baik. Hal itu dapat disebabkan karena berbagai macam alasan. Ada karena alasan ekonomi yang kurang, terjadinya perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga, tidak adanya sikap saling menghargai dan menghormati, dan lain sebagainya. Itulah mengapa beragam dinamika permasalahan muncul akibat kekurangan cinta. Betapa sering pertengkaran dan kekerasan fisik maupun verbal itu terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Bahkan juga terjadi dalam kehidupan keluarga. Hal ini ditunjukkan dengan semakin meningkatnya jumlah perceraian di lingkungan masyarakat kita. Nah, mengapa fenomena ini harus terjadi? Dan mungkin kalau kita menanggapi fenomena ini, kita pun dapat bertanya, sebenarnya di manakah cinta itu? Nah, melalui bacaan Injil Matius pasal 22 ayat 34 sampai dengan ayat yang ke-40, kita kembali diingatkan untuk tetap terus hidup dalam cinta kasih baik kepada Allah maupun kepada sesama kita. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Injil Matius pasal 22 ayat 34 sampai dengan ayat yang ke-40 ini menarasikan seorang Farisi yang juga ahli Taurat untuk menjebak Yesus dengan pertanyaan, "Guru, hukum apakah atau hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Dalam Matius 22 ayat yang ke-36.
Tentu kata hukum Taurat di sini menunjuk pada teks Perjanjian Lama yang menjadi pengajaran Musa, yakni kasih kepada Allah di dalam Ulangan 6 ayat 5 dan juga kasih kepada sesama dalam Imamat 19 ayat yang ke-18. Nah, menarik jika kita memperhatikan jawaban Yesus dalam ayat 37 dan ayat 39. Yesus menjawab, "Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, melalui jawaban Yesus ini, Yesus hendak memberikan sebuah definisi yang utuh berkaitan dengan iman Kristen. Nah, mengasihi Allah dan sesama manusia itu bukan dengan perasaan yang samar-samar, melainkan dengan komitmen yang penuh, yang diwujudkan dalam penyembahan kepada Allah dan juga pelayanan praktis kepada sesama umat manusia. Hal yang perlu kita ingat bersama ialah jauh sebelum kita menyatakan kasih kepada Allah, Ia atau Allah lebih dahulu mengasihi kita dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan berkeluarga. Di dalam bingkai kasih Allah itu kita dibentuk dan kemudian menjadi pribadi-pribadi yang juga mengasihi sesama. Kata sesama diterjemahkan dari kata pleison yang dalam bahasa Yunani dapat berarti tetangga. Nah, bagi orang Yahudi, sesama mereka adalah orang-orang yang satu bangsa, satu agama, dan juga satu tradisi. Dan berbeda dengan itu, bagi Yesus, sesama adalah orang lain yang kita temui dalam kehidupan keseharian. Jadi, kasih Allah atau kasih kita kepada Allah dapat kita nyatakan pertama-tama kepada tetangga, yaitu mereka yang berada di dekat kita, tinggal di sekitar rumah kita, dalam komunitas pelayanan kita, orang-orang dalam masyarakat tanpa hubungan darah sekalipun. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada kalimat bijak yang mengatakan, orang menghargai kita bukan dari apa yang mereka lihat dan dengar tentang kita. Orang menghargai kita dari apa yang mereka rasakan lewat hidup kita. Nah, kalimat bijak ini mengajak kita untuk membuat orang lain merasakan kasih yang nyata dari diri kita. Kasih kita kepada sesama adalah untuk menyatakan kasih Allah. Penghargaan yang kita terima dari orang lain adalah ungkapan syukur kita kepada Allah. Kita meyakini Allah mencintai lebih dahulu seluruh ciptaannya dalam keadaan apapun, maka tak ada lagi alasan untuk enggan mengulurkan tangan untuk menolong sesama yang membutuhkan. Cinta dari dan kepada Allah adalah kekuatan untuk mengasihi sesama, sehingga tidak ada lagi tempat bagi konflik, kekerasan, dan juga diskriminasi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam konteks kehidupan berkeluarga, menghidupi cinta kasih menjadi tantangan yang tidak mudah untuk dihadapi, terutama di tengah masa pandemi COVID-19 saat ini. Akibat himbauan untuk di rumah saja, membuat perjumpaan di dalam keluarga frekuensinya menjadi tinggi. Idealnya, seharusnya justru semakin memberikan makna positif tentang pentingnya keberadaan anggota lain di dalam keluarga. Demikian pula ketika ibadah bersama-sama di gedung gereja, diubah konsepnya menjadi ibadah keluarga di rumah masing-masing. Seharusnya ini menjadi kesempatan yang indah
untuk menumbuhkan persekutuan dalam keluarga, terlebih bersama dengan seluruh anggota keluarga menumbuhkan cinta kasih dan relasi yang semakin intim dengan Tuhan Yesus. Suami istri dapat memanfaatkan waktu melakukan sharing dari hati ke hati menyangkut pergumulan yang dihadapinya. Sebagai anak, tentunya masa stay at home juga menjadi kesempatan berharga untuk menyegarkan kembali gairah interaksi antara anak dan juga orang tua. Tetapi sayangnya, perjumpaan yang intensif justru seringkali menjadi potensi munculnya berbagai konflik. Kalaupun berjumpa, mereka hanya disibukkan dengan gadget atau HP-nya sendiri masing-masing. Tentu, kondisi yang demikian mesti kita hindari. Kebahagiaan keluarga dapat dirasakan ketika cinta kasih ada di dalamnya dalam bentuk saling memberikan rasa hormat, empati, dan kerelaan untuk saling mendengar dan menyapa satu dengan yang lainnya. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, melalui ibadah penutupan bulan keluarga saat ini, firman Tuhan mengajarkan kita bahwa cinta kasih membutuhkan sebuah tindakan konkret, tindakan yang aktif. Semua anggota keluarga merupakan subjek dari cinta kasih yang dihidupinya. Oleh karena itu, tumbuhkanlah semangat untuk saling mengasihi dalam hidup keluarga kita. Dengan demikian kita dapat terus menjadi keluarga yang penuh dengan cinta kasih. Keluarga yang memiliki relasi yang penuh cinta kasih kepada Allah dan juga kepada sesama. Sehingga kehidupan keluarga kita pun memberi dampak yang positif dalam setiap kehidupan kita. Nah, dengan berdasarkan dan mewujudkan cinta kasih Allah dalam keluarga kita, maka hidup keluarga dan lingkungan sekitar kita pun juga akan merasakan damai sejahtera. Tuhan memberkati. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita bersatu teduh sejenak untuk merenungkan firman Tuhan, dan nanti akan kita akhiri dengan menaikkan doa Bapa kami bersama-sama. Mari kita bersatu teduh sejenak. Mari bersama-sama kita menaikkan doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kiranya Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan gereja Tuhan yang senantiasa disertainya, mengakui iman percaya kita dengan menyanyikan dengan penuh sukacita lagu Ku Percaya Allah Bapa. Ku percaya Allah Bapa Maha Kuasa dan benar, Khalik langit maupun bumi, segenap dunia yang besar. Oleh rahmat-Nya ku ada, pengharapanku teguh, karena Bapa menentukan perjalanan hidupku. Ku percaya Yesus Kristus, Dia anak tunggalnya, Tuhan dan Kepala
kesungguhan yang memberi pada gereja hidup dan persatuan. Usir hikmat duniawi, roh pendusta dan benci. Biar gereja bersekutu dengan iman yang jernih. Jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anaknya dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita menaikkan doa syukur dan syafaat kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang penuh dengan cinta kasih, kami bersyukur Engkau Allah yang terus setia melimpahkan kasih-Mu kepada kami, sehingga kami tidak pernah kekurangan akan cinta kasih Allah dalam hidup kami. Biarlah kesadaran ini menolong kami semua untuk tetap terus tinggal dalam kasih-Mu itu, dan juga boleh mewujudkan cinta kasih-Mu itu dalam kehidupan kami bersama-sama, supaya kami pun dapat mengasihi sesama kami seperti apa yang telah Engkau perintahkan kepada kami semua. Tetapi kami menyadari Tuhan, kami manusia yang tentunya memiliki kelemahan dan keterbatasan. Oleh karena itu kami terus mohon pertolongan daripada-Mu, supaya Allah sendiri yang memampukan kami dan menolong kami dalam mewujudkan cinta kasih kami kepada Allah dan juga sesama, sehingga hidup kami pun semakin berkenan di hadapan Tuhan. Terlebih ketika pada saat ini kami boleh bersama-sama menggumuli dalam kehidupan berkeluarga, Tuhan kiranya menolong kami semua, supaya setiap anggota keluarga kami juga boleh saling hidup dengan penuh cinta kasih, saling menghormati, saling menghargai, dan memperlakukan yang lain dengan baik dan penuh dengan cinta kasih, supaya kehidupan keluarga kami pun boleh memancarkan cinta kasih Allah dan boleh menjadi teladan yang baik dalam kehidupan kami bermasyarakat, sehingga nama Tuhan pun semakin dimuliakan melalui dan di dalam kehidupan keluarga kami. Saat ini Tuhan, kami pun berdoa untuk setiap keluarga supaya kerukunan, keharmonisan dalam kehidupan berkeluarga semakin dapat tumbuh dan berkembang, dan Tuhan yang memberikan hikmat bagi setiap anggota keluarga ketika terjadi pergumulan dan permasalahan dalam keluarga, supaya dapat diselesaikan dengan penuh damai sejahtera. Bila hikmat Tuhan yang menuntun kami dan kami boleh merendahkan diri di hadapan Tuhan, supaya kami melakukan apa yang seharusnya kami lakukan seturut dengan kehendak-Mu. Berkati setiap orang tua di dalam bekerja dan juga mendidik, beri teladan yang baik bagi anak-anaknya. Demikian pula Tuhan berikan berkat dan pertolongan kepada setiap anak-anak untuk menghormati dan menghargai orang tuanya, dan juga melakukan tugas belajarnya dengan baik. Dan Tuhan Allah yang juga menolong setiap anggota keluarga kami untuk dapat saling mendukung satu dengan yang lainnya. Demikian pula Tuhan, kami berdoa untuk keluarga besar kami di Gereja-Mu GKJ Kebumen ini. Tuhan kiranya menolong kami semua untuk dapat menjalankan kehidupan bersama ini dengan lebih baik, menciptakan dan menumbuhkan kerukunan dan cinta kasih, kedamaian dalam kehidupan kami bersama. Tuhan menolong kami semua untuk saling melengkapi, saling menghargai dan menghormati satu dengan yang lainnya, supaya kehidupan kami bersama di Gereja-Mu GKJ Kebumen ini semakin memberikan dampak yang positif bagi kehidupan bermasyarakat, dan nama Tuhan pun juga semakin dimuliakan. Apa menjadi kebutuhan hidup kami bersama di tempat ini, Tuhan juga yang berkenan untuk mencukupkan dan bahkan melimpahkan segala sesuatunya, supaya kami pun juga boleh berbagi berkat dengan sesama kami yang membutuhkan. Bagi saudara-saudara kami yang saat sedang dalam kondisi sakit, kami berserah penuh padamu, kiranya Allah yang berkenan menjamah dan memberikan kesembuhan, berkenan memulihkan kondisi kesehatan saudara-saudara kami melalui perawatan medis maupun juga segala obat-obatan dan makanan yang dikonsumsinya. Kiranya semuanya menjadi sarana Tuhan memberikan kesembuhan dan pemulihan kesehatan bagi saudara kami ini.
Demikian pula Tuhan, kami berdoa untuk para adiuswo, Tuhan juga berkati mereka di masa-masa tuanya. Kiranya Tuhan menjagai dan menjauhkan mereka dari segala sakit penyakit, terlebih di masa pandemi virus corona ini di mana usia mereka adalah usia yang rentan. Tuhan kiranya berkati dengan damai sejahtera, Tuhan berkati dengan kesehatan yang baik, dan biarlah saudara kami ini dapat terus menikmati masa-masa tuanya dengan penuh ucap syukur dan sukacita karena pertolongan dan berkat dari Tuhan. Tuhan Allah Bapa Surgawi, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan kiranya juga berkenan supaya kami semua sebagai warga negara maupun juga para pejabat pemerintahan, pengambil kebijakan-kebijakan, para wakil rakyat dan semuanya boleh hidup dalam cinta kasih, supaya kami boleh benar-benar saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Tuhan menghindarkan dari segala bentuk perpecahan, segala bentuk kejahatan yang justru akan merusak kehidupan kami bersama. Dan biarlah cinta kasih Tuhan boleh menjadi dasar yang kuat dalam kami membangun kehidupan bersama di negara kami Indonesia ini, supaya Indonesia pun penuh dengan cinta kasih Tuhan, Indonesia penuh dengan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, sungguh ini yang menjadi pergumulan dan doa kami. Kiranya Allah yang berkenan untuk mendengar dan mengabulkannya seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersyukur atas pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Rasa syukur ini akan kita wujudkan dalam bentuk persembahan. Seraya memberikan persembahan, marilah kita mengingat firman Tuhan yang akan kita baca bersama-sama dari Kolose 3 ayat 17 yang akan kita bacakan bersama-sama. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Sambil kita mempersembahkan, kita akan bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat 302, bait 1 sampai yang ketiga. Kuberi persembahan. Kuberi persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus Juru Selamatku, dengan sukaria kuberi padamu, dan merasa kaya dalam Tuhanku. Mari kawan-kawan, rela hatilah, bawa persembahan, datanglah segera. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama mempersembahkan persembahan yang telah kita persembahkan. Saya undang kita bersama-sama berdoa dan kita akan bangkit berdiri. Bapa yang senantiasa mengasihi, memelihara dan menjaga kami, kami saat ini telah mempersembahkan berkat Tuhan berupa uang yang telah kami kumpulkan. Kiranya Tuhan sucikan sehingga berkenan di hadapan-Mu. Persembahan yang kami kumpulkan ini kiranya dapat berguna untuk pelayanan pekerjaan Tuhan di jemaat-Mu GKJ Kebumen. Kiranya Tuhan urapi, Tuhan berkati hamba-Mu yang mengelola persembahan ini. Tuhan berkati dengan berkat ketelitian, kesabaran, kesetiaan dalam menjalankan tugas ini. Bapa yang di surga, selesai ibadah ini, kami akan kembali menjalani kegiatan kami masing-masing. Kiranya Tuhan menyertai, melindungi dan memberkati kami, agar kami dapat menjalankan kehidupan kami sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Bapak, Ibu, Saudara, dan anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari bersama-sama kita nyanyikan nyanyian pengutusan melalui PKJ 289, bait pertama, kedua, dan keempat. Keluarga hidup indah. Saudara-saudaraku, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Kami menjadi saksinya. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Kini terimalah berkat dari Tuhan. Allah sumber pengharapan memenuhi saudara dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman saudara, supaya oleh kekuatan Roh Kudus, saudara berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Berbahagia rumah yang sepakat, hidup sehati dalam kasih-Mu, serta tekun mencari hingga dapat damai kekal di dalam sinar-Mu, di mana suka duka kan dibagi, ikatan kasih semakin teguh. Di luar Tuhan tidak ada lagi yang dapat memberi berkat penuh.